Saya mengikuti live-live debat begini karena pertama kali yang saya lihat itu adalah live-nya Mikana. Ketika dia memakai jilbab, saya pikir dia itu adalah muslim, seorang muslimah. Ternyata saya simak beberapa kali live-nya dia, ternyata dia adalah Kristen. Saya di situ berpikir, kenapa ini ada Kristen yang memakai jilbab sama seperti saya. Tapi saya melihat viti-viti dia, kalau keluar rumah dia tidak memakai jilbab. Begitu loh. Oh, jadi Nah, Mikana yang menjadi istri nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin, sampai sekarang masih aja bolong. Gue lagi nggak menghina, gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat, karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat, nggak sembuh-sembuh itu tangannya. Hai, silakan direkam, silakan direkam. Ini nalar gua tidak melarang kalian jadi Kristen, tapi gua nggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya. Oke, gua nggak mau. Gua nggak mau menyembah Tuhan yang tangannya. Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia, Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei. Wah, itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi nanti. Nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya sebelum diskusi sama Otin kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Kita ganti. Umpamakan, ya, sangat luar biasa. saya mengumpamakan Trinitas dengan buah peler, betul. Ya, Saya akui itu. Jadi Roh Kudus dan itu biji, Bapak biji. Iya. Yesus adalah penis. Penisnya. Ya. Karena dia beda dia. Beda ya, oke. Saya tuh Hakikatnya mengikuti apa? Bible. Jadi hakikatnya apa itu? Hakikatnya Mereka adalah tiga kemaluan tidak gitu. terpisahkan. Mereka tidak terpisahkan bertiga. Satu mereka. Itu laki-laki satu kelamin atau tiga kelamin. Satu kelamin, tapi ada tiga entitas di situ yang berbeda. Buah bijinya dua, penisnya satu. Tiga dalam satu kesatuan. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua HaMashiach. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai si Uni Rifa, si mulut busuk, dan Nora Ritonang, si mulut busuk. Dua-duanya sama-sama penghujat teman-teman sekalian. Dan mereka ini merasa pede-pede saja karena berpikir sedang menggunakan data dalam mengolok-olok kekristenan, menghina kekristenan ya. Dan bagi mereka itu bukan suatu penghinaan, tetapi ini adalah berupa dakwah untuk menyadarkan orang-orang Kristen agar orang Kristen meninggalkan Yesus dan masuk ke agama mereka. Ya, jadi teman-teman sekalian, ketika orang Kristen kemudian membahas Al-Quran, nah itu penistaan begitu ya. Sekalipun orang Kristen membawa data, nanti mereka pelintir, data yang mana? Oh, itu tidak sahih. Oh, ini tidak asli begitu ya. Jadi ya seharusnya kan yang ditangkap itu kan yang buat artikel-artikel itu. Misalnya kan contoh saja teman-teman sekalian ya. Misalnya mereka mengklaim bahwa di dalam Alkitab itu ada nama Muhammad. Karena mereka menemukan di Injil Apokrifa, misalnya Injil Barnabas. Nah, Injil Barnabas ini kan sumbernya tidak diketahui karena itu ditulis di antara abad ke-11 sampai abad ke-14. Jadi ternyata teman-teman sekalian itu tidak bisa diakui kebenarannya. Dan itu juga berbahasa Itali. Nah, sejak kapan Yesus Kristus berbahasa Itali? Kan gitu. Nah, mereka menggunakan sumber-sumber ini untuk menyerang kekristenan. Dan teman-teman sekalian, kalau kita pakai standar mereka, oh itu kan tidak asli, ngapain kamu pakai itu? Berarti itu penistaan kepada orang Kristen. Ya, tapi lagi-lagi teman-teman sekalian, mereka suka mencubit
orang lain tapi mereka tidak suka dicubit ya. Nah kali ini kita akan melihat ya beberapa video tadi cuplikan mereka, dan banyak sekali sebenarnya teman-teman sekalian saya bisa tampilkan untuk kita sebagai bukti kepada para pengacara yang sudah melaporkan dan juga kepada pihak kepolisian sebenarnya ya. Nah teman-teman sekalian, dalam hal ini saya menjelaskan kepada kita ya, tadi si Nora Aritonang bilang dia terjun dalam itu karena mulia Mikhana menggunakan jilbab, kemudian dia bukan beragama Islam ya. Dan ini sebenarnya kekurangan literasi. Ya, ini kurang jauh mainnya, sehingga dia berpikir bahwa budaya menggunakan jilbab itu adalah milik Islam. Nah orang-orang Timur Tengah, entah itu orang Kristen ya, itu selalu menggunakan hijab tuh ya, karena itu berbahaya dengan padang pasir. Ya itu yang pertama. Tetapi dalam konteks ya, kalau kita melihat orang-orang Kristen Ortodoks itu juga ketika mereka beribadah itu menggunakan tudung kepala. Iya kan? Nah, kemudian ketika orang Kristen yang ada di Indonesia tidak menggunakan jilbab, bukan berarti bahwa orang Kristen itu tidak benar. Ya. Ini yang harus dibersihkan ya, cara berpikirnya, mindsetnya yang harus diperbaiki Nora Aritona. Si penghujat besar. Ya, kita harus tetap serukan karena dia seorang penghujat teman sekali, menghujat kelamin kemanusiaan Yesus begitu ya. Sama dengan si Uniriva. Nah, teman-teman sekalian, saya mengajak kita dulu ya untuk melihat Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 11. Ini yang selalu mereka katakan bahwa orang Kristen mereka ini lebih Kristen dari orang-orang Kristen begitu ya. Mereka yang mengikuti Alkitab ya. Mari kita melihat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-2 ya, hiasan kepala wanita ya, sampai seterusnya. Kita lihat. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak memenuhi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan ya, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Baik, sampai di sini dulu teman-teman sekalian, saya akan memberikan pengajaran dalam hal ini. Jadi yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini, bahwa ketika laki-laki berdoa atau beribadah menudungi kepalanya, kan itu tidak pas ya. Itu sangat menghina kepalanya sendiri gitu ya. Lalu kalau perempuan tidak menggunakannya atau rambut terurai, ini juga menghina kepalanya. Nah, ada sebab akibatnya. Kenapa kemudian Rasul Paulus di dalam ayat 5 ini berkata demikian? Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Jadi begini teman-teman sekalian, perempuan-perempuan di Korintus ada dua tipe. Yang pertama teman-teman sekalian, yang tidak menudungi kepalanya, itu biasanya mereka ini adalah pelacur-pelacur atau tunasusila yang dipersiapkan untuk melayani di kuil-kuil dewa-dewi. Ya, yang dimana teman-teman sekalian untuk menarik laki-laki ya untuk menyembah berhala di zaman itu. Sehingga teman-teman sekalian ya, orang-orang atau perempuan-perempuan yang sudah menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang Kristen, itu harus bisa membedakan dirinya dari perempuan tunasusila ini. Dalam hal apa? Yaitu dengan menutupi kepalanya. Seperti dalam ayat kelima itu harus menutupi kepalanya. Jika tidak, dia sedang menghina kepalanya. Makanya dikatakan dalam ayat 6, sebab jika perempuan tidak memenuhi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menutupi kepalanya. Artinya teman sekalian, ketika perempuan dibotakkan itu suatu penghinaan bagi dia kan. Nah, kalau memang tidak mau, maka harus menutupi kepala. Untuk membedakannya dengan perempuan-perempuan pelacur ya,
yang melayani Dewi Kesuburan untuk menarik minat laki-laki untuk menyembah berhala di kuil kulit tersebut. Nah teman-teman sekalian, ada dua alasan daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus yang pertama teman-teman sekalian, perempuan yang rambutnya ya tidak ditudungi itu sedang memancing laki-laki lain ya. Karena rambut perempuan pada waktu itu ya, di zaman kuno Mediterania itu rambut perempuan itu pusat nafsu daripada laki-laki. Itu yang pertama ya, sehingga harus menundukkan kepala, menjaga auratnya. Yang kedua teman-teman sekalian, juga perempuan yang tidak menggunakan hijab ataupun penudung kepala pada waktu itu sedang menghina suaminya dan menandakan ketidaksetiaannya kepada suaminya, dan juga sedang membuka diri untuk laki-laki lain. Ya, dan yang ketiga teman-teman sekalian, perempuan-perempuan yang tidak menudungi kepalanya itu yaitu disamakan dengan pelacur-pelacur yang melayani di kuil Dewi Kesuburan. Itu sebabnya teman-teman sekalian, alasan Rasul Paulus ya mengatakan bahwasanya perempuan-perempuan yang berdoa dan bernubuat di dalam rumah Tuhan harus menudungi kepalanya. Jadi itu adalah sebab akibat kenapa di Korintus itu perempuan menggunakan hijab ataupun jilbab. Nah teman-teman sekalian, terkait tentang Mikhana tadi, kenapa kemudian Mikhana menggunakan itu? Tidak ada masalah. Dan hukum menggunakan jilbab itu bukan milik Islam. Kalau Islam menudungi kepalanya silakan. Ya, orang Kristennya, perempuan-perempuan Kristen menggunakan itu juga silakan, karena perempuan-perempuan di gereja Ortodoks juga pun hampir sama, mereka menudungi kepalanya, begitu ya. Jadi bukan berarti mereka meniru-niru Islam. Jadi sudah lebih dulu orang Kristen menggunakan jilbab, ya, baru nanti orang Islam yang kemudian ya ikut ya tentang budaya Arab. Dan itu budaya itu dibawa ke Indonesia. Padahal sebenarnya budaya itu setahu saya itu bukan budaya orang Indonesia teman-teman sekalian. Nah jadi soal tentang pakai hijab atau tidak jadi pakai hijab itu bukan suatu penghinaan agama dan bukan suatu olok-olokan terhadap umat Islam seperti yang dilakukan oleh Mikhana tadi ya. Nah terkait tentang kasus teman-teman sekalian, kita kembali kepada kasus si Nora Aritonang yang sudah dilaporkan, dan kita berharap memang si Uni Rifa ini juga pun dilaporkan teman-teman sekalian, supaya memang ada efek jerah ya, karena bukan saja dia ya membahas kekristenan tapi juga menghina, mengolok-olok ya baik Bunda Maria maupun Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya kita serahkan ya kepada pihak yang mau melaporkan. Kenapa? Karena ini kan kayak HBP, PBB ini kan baru bergerak ini. Dan kita berharap itu tidak berhenti sampai di kasus Ratu Entok dan Nora Aritonang. Tapi kita mau bahwa seterusnya mereka akan menjadi alat ya bagi negara untuk memberantas para penghujat-penghujat agama dan yang mengolok-olok agama orang lain. Ya, kita serahkan kepada pihak yang berwajib teman-teman sekalian. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.